Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ustazah Iva. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku sekeluarga dalam keadaan sehat dan semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, menyambung video yang sebelumnya, kali ini kita akan belajar materi lanjutan yaitu tentang lingkaran dalam segitiga. Wah, maksudnya apa nih? Nah, kita simak ya. Lingkaran dalam segitiga. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi ada lingkaran, ini lingkaran O karena titik pusatnya di O. Kemudian di luar lingkaran ini ada segitiga, segitiga ABC. Nah, lingkaran ini pas di dalam segitiga ini. Kemudian pertanyaannya, apa sih yang dicari? Apa yang bisa dicari dari ilustrasi seperti ini? Oke. Biasanya, apabila ada soal seperti ini, maka yang dicari adalah jari-jari lingkaran, keliling lingkaran, atau luas lingkaran. Nah, untuk menentukan jari-jari lingkaran yang ada di dalam segitiga, caranya kalian perhatikan ya, karena ini lumayan panjang, ini sebenarnya tidak susah. Hanya butuh teliti dan konsisten mencoba, gitu aja. Nah, rumus untuk mencari jari-jari atau R apabila lingkarannya ada di dalam segitiga, caranya adalah L per S. L itu apa? L itu luas segitiga, luas segitiganya dulu. Kemudian dibagi dengan S. S itu apa? S itu semi perimeter. Perimeter itu adalah keliling. Jadi kalau S itu adalah setengah keliling. Paham ya? Oke. Nah, R itu jika kita jabarkan L luas segitiga, kita pakai rumus yang ini. Kenapa kita tidak menggunakan rumus yang biasanya, yaitu setengah kali alas kali tinggi? Kenapa kira-kira? Nah, jika kita menggunakan rumus yang biasanya, itu akan menjadi sulit. Kenapa? Karena tinggi segitiga ini tidak diketahui, sedangkan ini adalah segitiga sembarang. Panjang sisinya tidak ada yang sama. AB misalkan panjang sisinya P, BC panjang sisinya Q, dan AC panjang sisinya R. Jadi panjang sisinya tidak ada yang sama. Ini namanya segitiga sembarang atau sebarang ya. Jika kalian menggunakan rumus untuk mencari luas yang biasanya, kalian akan kesulitan karena tingginya belum diketahui. Sehingga kita gunakan rumus yang ini. Ini adalah rumus mencari luas segitiga berdasarkan teorema Heron ya. Akar dari S dikali S min A kali S min B kali S min C per S. Dan S itu tadi adalah setengah dari keliling segitiga. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah lingkaran yang ada di luar segitiga. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini, kebalikannya yang tadi. Jika tadi lingkarannya ada di dalam, sekarang lingkarannya yang ada di luar. Segitiganya yaitu segitiga sebarang. Panjang sisinya tidak ada yang sama, ya. Kita bisa menentukan jari-jari lingkaran tersebut dengan konsep seperti ini. Jangan terbalik ya konsepnya. Kalau yang lingkarannya di dalam segitiga, caranya adalah luas segitiga dibagi S. Jika lingkarannya di luar segitiga seperti ini, maka konsepnya adalah seperti ini. B kali A kali C, atau A kali B kali C, atau sisinya semua kalian kalikan. Jadi A kali B kali C per 4 kali luas segitiga. Luas segitiga rumusnya sama seperti yang tadi, yang sebelumnya. Tinggal dimasukkan ya. S adalah setengah kali keliling segitiga. Nah, untuk memastikan pemahaman kalian, kalian paham atau belum, atau mungkin bingung, kita coba contoh soal yang berikut ini. Kalian simak ya. Nah, ini adalah sebuah lingkaran yang ada di dalam segitiga. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jari-jari lingkaran pada gambar di samping? Nah, jangan terbalik nak ya rumusnya. Kita gunakan rumus jari-jari lingkaran di dalam segitiga, yaitu rumus yang awal, yaitu R sama dengan apa tadi? L per S. Nah, ini perhatikan. Diketahui nilai A-nya adalah 7 cm. Ini bebas ya. Ini Ustazah A-nya pakai yang 7. B 25 cm, C-nya 24 cm. Yang ditanyakan R-nya atau jari-jari. Cara menghitungnya sama, kita mencari S terlebih dahulu. Kita cari semi perimeternya dulu atau setengah kelilingnya dulu. Dimasukkan nilainya sehingga didapatlah nilai S-nya 28 cm ya.
setengah dikali kelilingnya kan A plus B plus C. Masukkan nilai A, B, C-nya, ketemu nilai S-nya adalah 28 cm. Kemudian, sekarang jari-jarinya bisa kalian hitung. Tinggal dimasukkan rumus. Nah, diakarkan ya. Akar dari S-nya 28 kali S min A, S min B, kali S min C per S. Tinggal dimasukkan biasa, dihitung, didapatlah nilai R-nya adalah akar 7056 per 28. Ya. Jadi yang diakar itu hanya yang atas, nak. Yang bawah nggak perlu diakar. Yang diakar hanya yang atas. Kalian hitung, ketemunya adalah akar 252. Dan hasilnya adalah 15,875.